dengan perjalanan sidang dari kita masukin gugatan Wan Prestasi, lalu juga kita persiapin daripada alat bukti serta para saksi yang kita hadir di persidangan, bahkan per hari ini ya agendanya kesimpulan dan sudah menyerahkan terkait dokumen kesimpulan ini. Maka saya mengucapkan puji syukur, terima kasih sama Tuhan, karena kenapa? Tuhan Yesus itu baik, sehingga sampai saat ini apa yang kita katakan atau apa yang kita perjuangkan ya memang itu terstruktur dan benar adanya. Tidak ada tendensius, tidak ada maksud-maksud tertentu, apalagi ada perbuatan dengan cara melawan hukum. Terutama katanya saya dibilang menipu dan menggelapkan uang 250 juta. Ini salah besar. Salah besar. Satu, saya sebagai orang Batak. Kedua, saya sebagai orang Nasrani, orang Kristen yang mempunyai adat kata kasih. Dan yang ketiga, kita ini adalah seorang advokat yang sedang menjalankan profesi saya, di mana saya sudah menyelesaikan ya tahapan-tahapan gugatan daripada Gunung Tinggi. Dan yang kita terima itu adalah dari pihak penggugat pada saat itu, yaitu Ibu Suhati melalui kuasa hukumnya, yaitu Pak Firman ya, Firman CS, advokat dari Ibu Suhati. Jadi ada dua putusan sudah inkrah melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan surat kuasa 17 dan surat kuasa 18 yang sampai saat ini tidak diputus. Karena kenapa? Pekerjaan kita sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi disalahgunakan, bilang udah diputus. Itu kan nggak benar. Mana ada peristiwa hukum mundur. Kecuali pekerjaannya belum selesai. Ini pekerjaan kita sudah selesai dan sudah menghasilkan prestasi, yaitu 250 juta. Silakan ambil di kantor saya. Tapi dengan elegan lah, dengan jantan lah. Pemberi kuasa namanya kan bule sistem. Datanglah ke kantor saya. Perkembangan kasus gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan pengacara Togar Situmorang terhadap pria asal Jerman Rolf Steven Gornitz yang merupakan mantan kliennya terus bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar. Kali ini pihak Togar Situmorang selaku penggugat melaporkan saksi YHJ, teman dekat Rolf Steven Gornitz, ke polisi karena dianggap memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat bersaksi di muka sidang. Hasil putusannya adalah kita melaporkan ke Dewan Humas kemarin pada hari Jumat kemarin kita laporkan yang bersangkutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ada 4 poin yang Yuli ini menyatakan tidak yang sebenarnya. Yang pertama, telah diingatkan oleh saya selaku kuasa hukum bahwa agar saudara memberikan keterangan sebenarnya bila dikatakan tidak melaporkan. Itu 2 kali sebelum saya mengajukan pertanyaan pertama kali. Saudara mengatakan ya. Pertanyaan saya pertama, di mana, kapan saudara melihat pelang kantor hukum Togar Situmorang terdapat tulisan Panglima Hukum? 2 kali saya menjawab pertanyaan. Dia mengatakan bahwasanya ya di kantornya Pak Togar. Diperlihatkan pelang kita. Lalu tunjukkan pelang itu. Ada itu pelang namanya Panglima Hukum itu. Nggak ada. Ada tulisan Panglima? Nggak ada. Ini juga. Tidak ada satupun pelang ini bertuliskan Panglima Hukum. Sambil dulu. Enak aja ya. Oke. Lalu kedua, saya ingatkan terlebih dahulu lagi bahwa menurut keterangannya staf kantor Togar Situmorang atas nama Arya telah menerima uang sebesar 10 juta yang kemudian tidak diberikan tanda terimanya. Lakukan ada nih. Ya, itu tidak benar.
Bahkan bersangkutan harus sumpah tidak benar. Karena mekanisme di dalam kantor Toga Situmorang adalah berapapun yang masuk selalu diberikan tanda terima. Karena ini memang bagian dari mekanisme ketika saksi terdahulu dengan keterangannya. Yang ketiga, bahwa berdasarkan keterangan Juli yang mengatakan yang mengetik surat kuasa adalah saudara Toga Situmorang. Nggak masuk akal lagi. Saya ingatkan lagi, tetap seperti itu. Jadi, apakah saudara Toga Situmorang ini nggak punya staf? Ini harus sendiri. Jadi itu yang keberatan. Jadi 3 keberatan itu disampaikan di hadapan persidangan. Padahal telah diperingatkan berkali-kali, maka kami mengambil kesimpulan wajib kiranya saya melaporkan. Nah, ini bukan berarti kami dendam, tidak, tapi kami hanya menegakkan hukum. Bahwa setiap orang yang dipanggil di hadapan persidangan wajib memberikan keterangan sebenarnya dan didukung bukti-bukti. Oleh bukti-bukti, apalagi di bawah sumpah. Jangan menyerah. Hanya 4 poin, 3 poin. Padahal dari keseluruhan tidak ada satupun itu yang benar. Mengatakan pernah menerima Pak Toga menerima uang 50 juta tidak ya mana artinya apa? Keterangan saksi itu harus didukung dengan bukti yang ada. Tetapi ada satu keterangan yang kami nyatakan sangat benar, bahwa yang bersangkutan hanya melihat satu saja surat pencabutan kuasa nomor 14. Sementara ada surat kuasa 17, 17, 18 tidak pernah melihat tentang adanya pencabutan kuasa. Dia melihat 14. Iya. Itu dia bawa sendiri. Yang 14 itu terkait apa? Terkait global. Jadi bukan. Artinya tidak pernah melihat pencabutan kuasa yang lainnya kecuali seperti itu. Dan di situ jelas kalau 250 itu kan terkait surat kuasa 17 dan 18 yang sudah terregistrasi di pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Dan 250, uang 250 itu terkait perintah pengadilan bahwa di situ diserahkan di kantor Toga. Jadi Toga Situmorang dan tim tidak pernah melawan hukum terkait uang 250 karena itu adalah uang dari Suharti, mantan istrinya dia, dititip di kantor Toga. Yang harusnya pemberi kuasa datang dong ke kantor Toga mengambil uang 250. Yang terkait dengan uang 250 ini kuasa nomor berapa, Pak? 17 dan 18. Clear di situ dan tidak bisa dicabut seketika karena pekerjaannya sudah selesai. Tidak bisa surat kuasa dicabut mundur karena peristiwa sudah selesai dan udah inkrah. Gitu loh. Jadi ada 2 esensi ya yang beda yang mungkin di luar sana penangkapannya kurang. Betul nggak rekan ya? Pertama 250 itu terkait pengadilan dan atas kuasa 17 dan 18 yang sudah selesai terregistrasi di pengadilan. Dan yang kedua tentang fee sebagai advokat yang belum dibayarkan sampai saat ini. Dan itu ternyata di fakta persidangan saksi mereka tidak ada satu fakta bukti hukum pun yang katanya ya, ini katanya ya, yang katanya ngasih uang ke saya. Bayangin, 195 juta itu bukan uang kecil, bukan uang sedikit, itu uang banyak. Berarti ada berkali-kali penyerahan. Masa iya pertama 50 juta nggak dikasih kwitansi, nggak dikasih kabar berita, mau ngasih lagi? 8 kali. Lalu ngasih lagi sampai 8 kali kalau urutannya itu. Aduh, ini tolong loh. Ya, totalnya kata dia loh yang disaksi persidangan. Tapi waktu dikejar sama teman-teman tim advokat itu mana mereka nggak bisa membuktikan. Ini kan ironis ya.